Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kalista Devina Putri dengan NIM 06031282328019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori perilaku konsumen terhadap kenaikan harga gula. Tujuan pembuatan video kali ini yang pertama itu untuk memenuhi proyek ujian tengah semester ekonomi mikro. Yang kedua, untuk memahami penerapan teori perilaku konsumen terhadap kenaikan gula serta dapat memberikan solusi terbaik kepada konsumen atas kenaikan harga gula. Gula pasir juga mengalami kenaikan di Madiun, Jawa Timur. Di pasar tradisional Sei Kambing Jalan Gatot Subroto Medan, harga gula pasir sudah mencapai Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilogram. Harga gula konsumsi di perdagangan internasional dan domestik tengah melonjak tajam. Badan Pangan Nasional Bappenas pun memperkirakan target impor gula 2023 bahkan sulit untuk mencapai 30% dari total target sebesar 900.000 ton. Menurut Bappenas, sejak awal 2022 harga gula konsumsi rata-rata nasional tengah berada pada kisaran Rp14.500 hingga Rp15.500 per kilogram. Kenaikan harga gula konsumsi ini disinyalir karena adanya penurunan ekspor dari negara yang mengekspor gula ke Indonesia. Misalnya seperti penurunan ekspor gula dari India, Thailand, dan Brasil. Saat ini, kenaikan harga gula pasir mencapai Rp16.000 hingga Rp18.000, yang pada awalnya harga gula pasir hanyalah Rp12 hingga Rp14.000. Kenaikan harga gula pasir ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, produksi dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 akibat dari musim keringnya berkepanjangan yang tiba-tiba berubah menjadi musim penghujan, dan tebu yang dihasilkan pun yang biasanya panjang-panjang ini menjadi lebih pendek. Faktor kedua ini harga gula di pasar internasional cukup tinggi dan Indonesia masih ketergantungan dengan impor luar negeri dan harus mengikuti patokan harga di pasar internasional. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan India untuk membatasi ekspor gula pasir akibat adanya pemilu di tahun 2024, dan India sendiri merupakan kontributor terbesar ekspor gula pasir di seluruh dunia. Salah satunya itu Indonesia yang mengalami dampaknya secara langsung. Adapun faktor lain seperti kurangnya kinerja importir di Indonesia. Walaupun importir di Indonesia telah mendapatkan izin untuk mengimpor gula pasir, namun importir ini tidak segera melakukan tugasnya dan stok gula yang ada di Indonesia mengalami kemerosotan. Keterkaitan teori perilaku konsumen dan kenaikan harga gula. Alasan pembeli lebih banyak membeli barang pada harga yang lebih rendah, dan pada saat harga itu tinggi, barang yang dibeli pun menjadi lebih rendah. Bila dikaitkan dengan permasalahan kenaikan gula pasir, maka jumlah barang yang akan dibeli tentunya akan lebih berkurang. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga gula pasir dan stok gula pasir yang sangat terbatas. Pembeli atau konsumen biasanya akan dibatasi 2 kilo untuk setiap kali pembeliannya. Namun, gula pasir ini merupakan bahan baku yang mau tidak mau harus tetap dibeli. Namun, penentuan jumlah barang yang akan dibeli ditentukan juga dengan pendapatan yang diperolehnya. Kenaikan harga gula pasir yang mencapai 16 hingga 18.000 apabila konsumen tersebut mendapatkan pendapatan sejumlah 30.000, maka ia dapat membeli 1 kg gula pasir.
Namun pada harga sebelumnya dengan kisaran 12.000 hingga 14.000, ia dapat membeli 2 kg gula pasir dengan jumlah pendapatan yang sama. Solusi dari permasalahan kenaikan harga gula pasir ini, pemerintah dalam mengatur peredaran barang dapat melakukan operasi pasar untuk mengatasi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi atas kenaikan harga gula pasir, juga dapat membatasi ekspor gula pasir dan hanya difokuskan untuk ruang lingkup Indonesia. Sebagai konsumen, dapat bersikap lebih bijak dalam menentukan pembelian gula pasir yang dapat dikombinasikan dengan merek lain, namun dengan kualitas yang sama dan harga yang sesuai dengan pendapatan. Misalnya dengan jumlah pendapatan 30.000 dapat dibeli dengan gula pasir dengan merek pertama itu 17.000 dan merek kedua itu 13.000. Yang akan mendapatkan total gula pasir yang diterimanya itu 2 kilo. Dan tingkat kepuasan yang diterimanya itu sama. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendekatan ordinal dalam teori nilai guna ordinal dengan kurva interference untuk mengukur kepuasan yang menggambarkan kombinasi dari dua macam input untuk menghasilkan output yang sama atau kepuasan. Baiklah, cukup sekian atas pemaparan materi teori perilaku konsumen atas kenaikan harga gula. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian saya yang masih kurang. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan materi saya kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. See you.